Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu menurunkan rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis atau menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut dengan benar. Baik, sekarang kita masuk di materi menganalisis kosinus dan tangen jumlah dua sudut. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut kita ketahui bahwa sudut COB sama dengan alfa. Kalian bisa lihat pada gambar di mana posisi alfa. Kemudian sudut BOA sama dengan beta. Nampak jelas di situ beta pada gambar. Kemudian sudut COA itu adalah gabungan dari sudut alfa dan beta. Nah, itu adalah sudut COA. Kemudian dari gambar juga kelihatan bahwa EF tegak lurus dengan OC. OC itu adalah garis yang mendatar pada gambar terlihat jelas. Kemudian EF yang tegak, sini tegak lurus, ada lambang siku-siku di situ, artinya sudutnya sebesar 90 derajat. Kemudian DG juga tegak lurus dengan OC. Di situ juga ada lambang siku-siku. Kemudian FO dilambangkan dengan R kecil. Kemudian kita bisa lihat juga pada gambar terdapat tiga buah segitiga. Antara lain ada segitiga OFG, segitiga OGD, dan segitiga FGH. Nah, khusus FGH ini yang segitiga yang kecil ini. Sekarang kita lihat dari segitiga OFG. Pada segitiga OFG yang sudutnya di sini adalah beta, maka kalau kita tentukan sin beta, itu artinya adalah sisi yang berada di depan sudut beta per sisi miring. Nantinya kita peroleh bahwa sin beta itu sama dengan FG per OR, sehingga nanti kita peroleh FG sama dengan R sin beta, di mana OF di sini kita sudah ketahui bahwa itu sama dengan R, makanya OF itu bisa diganti dengan R di sini, sehingga FG sama dengan R sin beta, dan ini disebut sebagai persamaan 1 dan kita lambangkan dengan I kecil. Kemudian OG diperoleh dari persamaan cos beta, di mana cos beta itu adalah sisi yang berada di dekat sudut beta per sisi miring, dan sisi miringnya di sini simbolkan dengan R, lambang dari sisi OF, sehingga nantinya kita peroleh cos beta itu sama dengan OG per R, dan kita peroleh OG sama dengan R cos beta. Lalu ini kita beri nama sebagai persamaan 2, kita simbolkan dengan I2. Lalu kita pandang lagi segitiga OGD. Pada segitiga OGD, segitiga yang terletak di bagian bawahnya, kita tentukan juga nilai dari sin alfa, di mana alfa di sini merupakan sudut dari segitiga OGD ini. Maka sin alfa itu kan sesuai dengan konsepnya bahwa sin itu adalah sisi yang berada di depan sudut per sisi miring. Maka sin alfa adalah sisi DG per sisi OG, sehingga kita peroleh DG itu sama dengan OG sin alfa, dan ini kita kasih nama sebagai persamaan ketiga, kita simbolkan dengan I3. Lanjut lagi, kita tentukan cos alfa. Cos alfa adalah sisi yang berada di dekat sudut alfa per sisi miring. Nantinya kita akan dapat cos alfa sama dengan OD per OG. Lalu kita peroleh OD sama dengan OG cos alfa. Lalu ini kita kasih nama sebagai persamaan 4, kita kasih simbol IV. Lanjut lagi, dari gambar ini kita peroleh beberapa hubungan dari persamaan-persamaan yang sudah diketahui, khususnya persamaan 2 ini berhubungan dengan persamaan 3 dan 4. Karena pada persamaan 3 dan 4 ini ada OG,
mengandung OG. Jadi kita peroleh hubungan sebagai berikut, bahwa DG itu sama dengan R cos beta sin alfa dan OD sama dengan R cos beta cos alfa. Jadi ganti saja OG-nya dengan R cos beta, maka kita peroleh kedua persamaan ini. Kemudian pada segitiga FGH, kita lihat pada bagian gambar segitiga yang kecil ini, FGH ini, di mana di sini ada sudut alfa, sudut dari segitiga ini. Kemudian kalau kita tentukan cos alfanya, tentu harus kita ingat konsep dari cos alfa itu. Cos alfa adalah sisi yang berada di dekat sudut alfa per sisi miring. Sisi di dekat sudut alfanya adalah FH dan sisi miringnya adalah FG. Nantinya kita peroleh hubungan bahwa FH itu sama dengan FG cos alfa. Maka kita dapat lagi bentuk persamaan yang kelima. Kita kasih simbol dengan huruf V kecil. Kemudian kita tentukan lagi untuk perbandingan sin alfanya. Sin alfa itu adalah sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi miring, di mana sisi depan sudut alfa pada segitiga ini adalah sisi HG dan sisi miringnya adalah FG. Nantinya kita peroleh sin alfa sama dengan HG per FG atau HG sama dengan FG sin alfa. Lalu ini kita kasih nama sebagai persamaan ke-6. Berdasarkan persamaan ke-1 berhubungan dengan persamaan 5 dan 6. Coba kita lihat persamaan 1. Di sini kan FG sama dengan R sin beta. Kemudian pada persamaan 5 dan 6 ini mengandung FG, makanya berhubungan persamaan 5 dan 6 ini. Nah, hubungannya adalah FH itu sama dengan R sin beta cos alfa. Kemudian HG itu sama dengan R sin beta sin alfa. Coba kita lihat FG-nya kan ini R sin beta kan. Jadi langsung kita ganti saja semua yang mengandung FG ini dengan R sin beta, maka kita peroleh kedua persamaan ini. Saya kira ini jelas. Kemudian berdasarkan semua hubungan-hubungan yang sudah kita peroleh di atas, dari beberapa persamaan ada 6 persamaan tadi, maka kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, FE itu sama dengan FA tambah HE. Coba kita lihat pada gambar ini. FE ini kan ada garis kan, FE. Kemudian sebenarnya garis FE ini adalah gabungan dari garis FH dan HE. Jadi kalau kita tulis dalam persamaan matematisnya, FE itu sama dengan FH tambah HE. Nah, FH dan HE-nya tadi kan sudah ketahuan. Nah, di sini kan tadi ini FH itu sama dengan R sin beta cos alfa. Kemudian HE ini kan pada gambar ini sama saja dengan panjangnya DG. Sementara DG tadi kita sudah tahu R cos beta sin alfa, maka FE sama dengan FH tambah HE ini sama saja dengan R sin beta cos alfa tambah R cos beta sin alfa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, OE. Coba kita lihat OE. Nah, pada garis OC ini kan di sini ada OE. Sebenarnya OE itu adalah hasil pengurangan dari panjang OD dikurang panjang ED. Jadi OD panjangnya ini kurang ED, kita peroleh panjangnya OE. Seperti itu. Kemudian OD itu kita sudah peroleh di sini persamaannya, OD sama dengan R cos beta cos alfa. Kemudian ED itu coba kita lihat pada gambar. ED mana ED? Nah, ini ED ini kan sama dengan HG. HG-nya tadi kita sudah dapat. HG itu R sin beta sin alfa. Dengan demikian OE itu sama dengan OD dikurang ED sama saja dengan R cos beta cos alfa kurang R sin beta sin alfa. Seperti itu. Lanjut. Dengan demikian sin sudut COA itu, nah sekarang kita perhatikan, jadi sin sudut COA. Jadi kita lihat untuk segitiga yang lebih besar, bisa dibayangkan kan atau tidak dibayangkan sih, sudah kelihatan di sini secara nyata pada gambar ini. Jadi sin sudut COA itu adalah perbandingan sisi di depan sudut COA per sisi miring. Nah, sisi di depan sudut COA kan sudah jelas, ini yang panjang ini kan, yang besar, yang FE ini yang saya tunjukkan. Kemudian sisi miringnya yang ini, OF ini yang kita simbolkan dengan R. Lalu FE-nya kita ganti dengan R sin beta cos alfa tambah R cos beta sin alfa. Coba kalian lihat dari mana asalnya FE ini.
FE ini kan dari ini tadi yang nomor 1 kita sudah dapat, sehingga kita tinggal substitusi atau kita ganti saja FE dengan R sin beta cos alpha tambah R cos beta sin alpha yang kita peroleh dari hubungan-hubungan yang sudah kita peroleh dari beberapa persamaan di atas ini. Kemudian dari sini kita lihat kalau ada yang bisa dibagi atau dicoret, kita bagi atau kita coret. Di sini kira-kira yang sama apa? Ya betul, R-nya ya. Jadi R-nya di sini bisa habis dibagi atau kita coret saja. Nanti yang tersisa adalah sin beta cos alpha tambah cos beta sin alpha. Nah, ini adalah nilai dari bukan nilai. Maksudnya ini adalah hasil dari sin sudut COA, seperti itu. Kemudian lanjut lagi untuk cos sudut COA. Cos sudut COA itu artinya adalah perbandingan sisi yang berada di dekat sudut dari COA itu per sisi miring. Nah, di sini sudut yang berada di dekat COA itu kan jelas ini OE kan, OE. Sisi miringnya yang ini, R ini. Sehingga kita peroleh R cos beta cos alpha kurang R sin beta sin alpha, di mana OE-nya kan sudah jelas di sini yang nomor 2 ini. Jadi hasilnya kita tulis kembali di sini. Kemudian kita bagi R sama seperti sin sudut COA tadi. Di sini ada yang sama yaitu R. Nantinya setelah kita habis bagi R-nya dicoret, maka kita peroleh cos sudut COA sama dengan cos beta cos alpha kurang sin beta sin alpha. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tan sudut COA. Tangen itu adalah perbandingan sisi yang berada di depan sudut COA per sisi di dekat sudut COA. Sisi yang berada di depan sudut COA itu kan FE, yang ini, yang tegak lurus ini kan, tegak lurus dengan garis OE ini. Nah, per sisi dekat sudut dari COA tersebut, yaitu ya yang OE ini. Jadi FE per OE. Lalu kita substitusikan, di mana FE itu sama dengan sin beta cos alpha tambah cos beta sin alpha. Kemudian OE sama dengan cos beta cos alpha kurang sin beta sin alpha. Kemudian kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per cos beta cos alpha, maka kita akan peroleh seperti ini, sama dengan sin beta cos alpha per cos beta cos alpha tambah cos beta sin alpha per cos beta cos alpha dibagi cos beta cos alpha per cos beta cos alpha kurang sin beta sin alpha per cos beta cos alpha. Lalu kita sederhanakan kalau ada di sini yang sama atau yang sejenis, kita coret. Contohnya di sini adalah ada cos alpha, kemudian ada cos beta sama cos sama ini yang di bagian bawah, cos beta yang di bagian bawah ini, dan cos alpha juga. Nah, yang saya garis berwarna merah ini ya artinya adalah yang sama. Jadi itu yang dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 1. Nantinya kita akan peroleh tan beta. Dari mana itu tan beta? Tan beta itu diperoleh dari sin beta per cos beta. Ingat kembali tentang konsep rumus identitas trigonometri bahwa tan itu sama dengan perbandingan sin per cos. Maka kalau tan beta itu adalah sin beta per cos beta. Kemudian tan alpha jelas di sini perbandingan dari sin alpha per cos alpha. Kemudian 1 ya diperoleh dari sini kan, cos beta cos alpha dibagi cos beta cos alpha, karena sama kan hasilnya 1. Kemudian tan beta tan alpha ini diperoleh dari perbandingan ini, sin beta sin alpha per cos beta cos alpha. Jadi sama dengan tan beta tan alpha. Dengan demikian, dari hasil analisis kita peroleh 3 buah rumus, yaitu sebagai berikut. Bahwa sin dalam kurung alpha tambah beta itu rumusnya sama dengan sin alpha cos beta tambah cos alpha sin beta. Kemudian yang kedua, cos dalam kurung alpha tambah beta itu rumusnya sama dengan cos beta cos alpha kurang sin beta sin alpha. Kemudian yang ketiga, tan alpha tambah beta rumusnya itu sama dengan tan alpha tambah tan beta per 1 kurang tan alpha tan beta.
Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Contoh pertama. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13 dengan sudut A terletak di kuadran 2 dan sudut B di kuadran 1. Hitunglah nilai dari sin A tambah B. Penyelesaian. Pada sin A sama dengan 3/5, dicari terlebih dahulu nilai X. Kita perlu mencari nilai X karena kita juga akan mencari nilai cos A. Jadi ini gambarnya. Sudut A ini terletak di kuadran kedua, maka gambarnya seperti ini, dimana runcingnya menghadap ke kanan. Posisi 3 berada di depan sudut A dan angka 5 berada di sisi miring atau sisi terpanjang dari sudut A ini. Jadi sesuai dengan definisi dari sin A itu artinya adalah sisi yang berada di depan sudut per sisi miring. Lalu X di sini posisinya sebagai sisi yang berada dekat sudut A. Maka untuk menentukan nilai X kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ingat, X di sini posisinya di kuadran kedua, maka dia bernilai negatif. Jadi X sama dengan negatif akar R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita substitusikan nilai R dan Y. Nilai R nya adalah 5, nilai Y nya adalah 3. Jadi sama dengan akar, ada tanda negatifnya, jadi saya ulang, sama dengan negatif akar 5/2 dikurang 3/2 sama dengan negatif akar 25 kurang 9 sama dengan negatif akar 16. Akar 16 tentu kalian sudah tahu hasilnya 4, jadi X sama dengan negatif 4. Sehingga cos A itu kita bisa cari hasilnya adalah negatif 4/5. Ingat, cos A itu definisinya adalah sisi yang berada di dekat sudut A per sisi miring. Nah, sisi yang berada dekat sudut A itu adalah nilai X ini yang kita sudah dapat tadi, hasilnya negatif 4. Nah, dibandingkan dengan 5 sisi miringnya. Jadi dari situ kita dapat nilai negatif 4/5. Kemudian dari soal juga sudah diketahui bahwa cos B sama dengan 12/13, di mana sudut B itu terletak di kuadran 1. Kalau kita gambarkan segitiganya seperti ini. Jadi angka 12 dan angka 13-nya sesuai dengan keterangan yang dituliskan, yaitu cos B sama dengan 12/13. Jadi 12-nya ini adalah sisi di dekat sudutnya, kemudian 13 ini adalah sisi miringnya. Untuk mencari nilai Y kita gunakan rumus teorema Pythagoras sama dengan akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nilai R nya adalah 13, nilai X nya adalah 12. Jadi sama dengan akar 13/2 kurang 12/2 sama dengan akar 169 kurang 144 sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5, jadi Y sama dengan 5. Dengan demikian kita bisa mencari nilai sin B, yaitu sisi yang berada di depan sudut B per sisi miring, di mana sisi yang di depan sudut B adalah Y sama dengan 5, sisi miringnya 13. Jadi kita dapatkan sin B sama dengan 5/13. Karena kita sudah dapatkan semua nilai yang dibutuhkan untuk menentukan nilai sin A tambah B, maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu sin A kali cos B tambah cos A kali sin B diperoleh sama dengan 3/5 dikali 12/13 ditambah negatif 4/5 dikali 5/13. Kita hitung, nantinya kita dapat 36/65 dikurang 20/65. Jadi hasil pengurangannya, karena ini pecahan sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya bisa kita langsung kurangkan. 36 kurang 20 hasilnya 16, penyebutnya 65. Jadi sama dengan 16/65. Kesimpulannya, nilai dari sin A tambah B adalah 16/65. Jadi itulah penjelasan jawaban untuk contoh soal nomor 1. Saya kira soal nomor 1 ini masih gampang. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Diketahui tan A sama dengan 7/24 dan sin B sama dengan 4/5. Sudut A di kuadran 3 dan B di kuadran 2. Yang ditanyakan nilai dari cos A tambah B. Penyelesaian. Dari soal ini yang diketahui pertama adalah 7/24. Ingat, tan itu adalah sisi yang berada di depan sudut A per sisi di dekat sudut A.
Makanya gambarnya seperti ini, angka 7-nya berada di depan sudut A dan sisi dekat sudutnya itu 24 panjangnya. Dan sudut A ini terletak di kuadran ketiga, maka untuk menentukan nilai X sama dengan akar dari 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Nantinya kita pangkatkan lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 625. Akar dari 625 ini sama dengan 25. Sehingga kita bisa menentukan nilai sin A, yaitu sama dengan negatif 7/25. Di sini hasil dari sin bernilai negatif karena sudut A ini terletak di kuadran ketiga. Ingat, di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Berarti yang nilainya semuanya negatif, termasuk sin. Makanya di sini bernilai negatif. 7/25 ini dari mana? Karena kan sin itu artinya sisi yang sin A itu artinya sisi yang berada di depan sudut A per sisi miring. Nah, sisi di depan sudut A itu angka 7 ini, sisi miringnya yang 25 tadi, yang nilai X. Nah, tanda negatifnya karena A itu terletak di kuadran ketiga. Yang positif di kuadran ketiga, saya ingatkan kembali, hanya nilai tan. Hanya nilai tan, seperti itu. Kemudian cos A itu sama dengan negatif 24/25. Dari mana 24/25 ini? Ingat cos A, konsepnya cos A itu adalah sisi yang berada di dekat sudut A per sisi miring sudut A. Jadi saya ulangi, cos A artinya sisi yang berada di dekat sudut A per sisi miring sudut A. Nah, sisi yang berada dekat sudut A panjangnya berapa? Di sini jelas 24, sisi miringnya 25, yaitu nilai X-nya tadi. Tanda negatif dari mana? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Selain itu semuanya negatif, termasuk cos. Jadi cos di sini bernilai negatif karena di kuadran ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa sin B sama dengan 4/5. Nah, di sini keterangannya sudut B itu di kuadran kedua. Gambarnya seperti ini. Jadi posisi angka 4 ini berada di depan sudut B, sisi miringnya ini, angka 5 ini. Posisinya di sini. Jadi sisi miring ini bisa juga disebut sebagai sisi terpanjangnya. Kemudian yang kita akan cari adalah nilai X-nya. Kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi X sama dengan akar 5 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga diperoleh cos B sama dengan negatif 3/5. Nah, di sini cos B bernilai negatif karena kalau di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Ingat, di kuadran kedua yang positif hanya sin. Kemudian dari mana 3/5? Karena kan cos B itu artinya sisi yang berada di dekat sudut B per sisi miring. Jadi cos itu saya ingatkan kembali, sisi yang berada di dekat sudut per sisi miring. Di sini untuk cos B berarti sisi yang berada di dekat sudut B itu adalah nilai X-nya. Nilai X-nya itu kita sudah hitung tadi, dapatnya sama dengan 3. Kemudian sisi miringnya angka 5 ini. Makanya kita peroleh cos B sama dengan negatif 3/5. Ingat, tanda negatif diperoleh karena sudut B ini terletak di kuadran kedua. Yang positif di kuadran kedua hanya sin. Jadi seperti itu ya. Karena kita sudah dapatkan semua nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menentukan nilai cos A tambah B, di mana cos A, cos B, sin A, dan sin B sudah diketahui, maka tinggal kita langsung substitusikan saja nilai-nilainya. Kita peroleh sama dengan negatif 24/25 dikali negatif 3/5 dikurang dalam kurung negatif 7/25 dikali 4/5. Nantinya kita kalikan dan kita kurangkan, kita peroleh sama dengan 100/125. Lalu kita sederhanakan, kita dapat hasilnya sama dengan 4/5. Jadi nilai dari cos A tambah B adalah 4/5. Seperti itu. Sekarang contoh soal yang ketiga. Diketahui sin alfa sama dengan 15/17 dan sin beta sama dengan 5/13 dengan sudut alfa sudut ungkul dan sudut B sudut lancip. Hitunglah nilai dari tan alfa tambah beta. Penyelesaian. Jadi dari soal diketahui bahwa sin alfa itu 15/17.
Terus sudut alfanya ini sudut tumpul. Jadi sudut tumpul itu ya sudutnya yang lebih besar dari 90 derajat kan. Jadi kita gambar dulu seperti ini gambarnya. Jadi di sini X-nya di sisi yang berada di dekat sudut alfa, kemudian 17 ini sisi miring dari sudut alfa, dan 15 ini sisi tegak dari sudut alfa atau sisi yang berada di depan sudut alfanya. Kemudian kita cari X-nya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi akar dari 17 pangkat 2 kurang 15 pangkat 2. Hasilnya adalah 64. Jadi akar 64 sama dengan 8. Kemudian tan alfa sama dengan negatif 15 per 8. Dari mana 15 per 8 ini? Ingat konsep dari tan alfa. Tan alfa itu artinya sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi miring sudut alfa. Bukan sisi miring. Saya ulangi, tan alfa itu adalah sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi di dekat sudut alfa. Nah, sisi dekat sudut alfanya adalah X ini. X-nya tadi sama dengan 8. Lalu kenapa ada tanda negatifnya? Karena kan dia berada di kuadran kedua jadinya kalau pada gambar ini. Ini sudut tumpul. Jadi karena dia berada di kuadran kedua yang positif hanya sin, jadi nilai tan bernilai negatif seperti itu. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa sin beta sama dengan 5/13. Terus dari soal juga bahwa sudut beta itu sudut lancip, jadi sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi gambarnya seperti ini, dia terletak di kuadran 1 kalau kita lihat ini gambar segitiganya. Terus angka 5 ini berarti posisinya di depan sudut beta, karena kan dia di sini sin beta itu artinya sisi yang berada depan sudut beta per sisi miring sudut beta. Berarti angka 5 ini sisi di depan sudut beta, 13 ini sisi miringnya. Kemudian kita cari nilai n. N ini adalah sisi yang belum diketahui, kita simbolkan dengan n. Lalu untuk mencari nilai n kita gunakan rumus teorema Pythagoras sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan nilai tangen beta adalah 5/12. Tan beta itu artinya sisi yang berada di depan sudut beta per sisi di dekat sudut beta, yaitu n-nya. N-nya sama dengan 12, makanya kita peroleh 5/12. Nah, kita kan mau mencari nilai tan alfa tambah beta, makanya tadi kita cari ini dulu, tan A dan tan B, karena di dalam rumus tan alfa tambah beta itu kan ada tan A sama tan B. Sementara dari soal tadi yang diketahui hanya nilai sin alfa dan sin beta, tidak ada nilai tan A, tan alfa dan tan betanya. Jadi dari sini tadi kita sudah dapatkan nilai tan alfa dan tan beta, maka kita bisa menghitung nilai tan alfa tambah beta, yaitu rumusnya sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui, kita peroleh sama dengan negatif 15/8 tambah 5/12 per 1 kurang dalam kurung negatif 15/8 dikali 5/13. Kalian dapatkan nanti sama dengan negatif 35/24 per 179/104 sama dengan negatif 455/537. Jadi nilai dari tan alfa tambah beta adalah negatif 455/537. Jadi itulah penjelasan untuk contoh soal nomor 3 ini. Jadi cukup sekian materi tentang jumlah sudut untuk sinus, kosinus dan tangen. Dan untuk memperdalam materi ini, di sini sudah saya sediakan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Ada 3 nomor.
Soalnya sudah saya rancang sesuai dengan contoh soal tadi. Silahkan nanti kalian putar lagi videonya untuk membantu kalian menjawab soal latihan ini. Dan apabila nanti kalian sudah selesai menjawab soal latihan, nanti jangan lupa difoto jawabannya. Dan seperti biasa, kirimkan jawaban kalian pada Google Classroom pada bagian form kumpul tugas. Cukup sekian video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Contoh pertama. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13 dengan sudut A terletak di kuadran 2 dan sudut B di kuadran 1. Hitunglah nilai dari sin A tambah B. Penyelesaian. Pada sin A sama dengan 3/5, dicari terlebih dahulu nilai X. Kita perlu mencari nilai X karena kita juga akan mencari nilai cos A. Jadi ini gambarnya. Sudut A ini terletak di kuadran kedua, maka gambarnya seperti ini, dimana runcingnya menghadap ke kanan. Posisi 3 berada di depan sudut A dan angka 5 berada di sisi miring atau sisi terpanjang dari sudut A ini. Jadi sesuai dengan definisi dari sin A itu artinya adalah sisi yang berada di depan sudut bersisi miring. Lalu X di sini posisinya sebagai sisi yang berada dekat sudut A. Maka untuk menentukan nilai X kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ingat, X di sini posisinya di kuadran kedua, maka dia bernilai negatif. Jadi X sama dengan negatif akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita substitusikan nilai R dan Y. Nilai R-nya adalah 5, nilai Y-nya adalah 3. Jadi sama dengan akar, ada tanda negatifnya, jadi saya ulang, sama dengan negatif akar 5/2 dikurang 3/2 sama dengan negatif akar 25 kurang 9 sama dengan negatif akar 16. Akar 16 tentu kalian sudah tahu hasilnya 4, jadi X sama dengan negatif 4. Sehingga cos A itu kita bisa cari hasilnya adalah negatif 4/5. Ingat, cos A itu definisinya adalah sisi yang berada di dekat sudut A per sisi miring. Nah, sisi yang berada dekat sudut A itu adalah nilai X ini, yang kita sudah dapat tadi hasilnya negatif 4. Nah, dibandingkan dengan 5 sisi miringnya. Jadi dari situ kita dapat nilai negatif 4/5. Kemudian dari soal juga sudah diketahui bahwa cos B sama dengan 12/13, di mana sudut B itu terletak di kuadran 1. Kalau kita gambarkan segitiganya seperti ini. Jadi angka 12 dan angka 13-nya sesuai dengan keterangan yang dituliskan, yaitu cos B sama dengan 12/13. Jadi 12-nya ini adalah sisi di dekat sudutnya, kemudian 13 ini adalah sisi miringnya. Untuk mencari nilai Y kita gunakan rumus teorema Pythagoras sama dengan akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nilai R-nya adalah 13, nilai S-nya adalah 12. Jadi sama dengan akar 13/2 kurang 12/2 sama dengan akar 169 kurang 144 sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5, jadi Y sama dengan 5. Dengan demikian kita bisa mencari nilai sin B, yaitu sisi yang berada di depan sudut B per sisi miring, di mana sisi yang di depan sudut B adalah Y sama dengan 5, sisi miringnya 13. Jadi kita dapatkan sin B sama dengan 5/13. Karena kita sudah dapatkan semua nilai yang dibutuhkan untuk menentukan nilai sin A tambah B, maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu sin A kali cos B tambah cos A kali sin B diperoleh sama dengan 3/5 dikali 12/13 ditambah negatif 4/5 dikali 5/13. Kita hitung, nantinya kita dapat 36/65 dikurang 20/65. Jadi hasil pengurangannya, karena ini pecahan sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya bisa kita langsung kurangkan. 36 kurang 20 hasilnya 16, penyebutnya 65. Jadi sama dengan 16/65. Kesimpulannya, nilai dari sin A tambah B adalah 16/65.
Jadi itulah penjelasan jawaban untuk contoh soal nomor 1. Saya kira soal nomor 1 ini masih gampang. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Diketahui tan A sama dengan 7/24 dan sin B sama dengan 4/5. Sudut A di kuadran 3 dan B di kuadran 2. Yang ditanyakan nilai dari cos A tambah B. Penyelesaian. Dari soal ini yang diketahui pertama adalah 7/24. Ingat, tan itu adalah sisi yang berada di depan sudut A per sisi di dekat sudut A. Makanya gambarnya seperti ini, angka 7-nya berada di depan sudut A dan sisi dekat sudutnya itu 24 panjangnya. Dan sudut A ini terletak di kuadran ketiga. Maka untuk menentukan nilai X sama dengan akar dari 7/2 ditambah 24/2. Nantinya kita pangkatkan lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 625. Akar dari 625 ini sama dengan 25. Sehingga kita bisa menentukan nilai sin A, yaitu sama dengan negatif 7/25. Di sini hasil dari sin bernilai negatif karena sudut A ini terletak di kuadran ketiga. Ingat, di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Berarti yang nilainya semuanya negatif, termasuk sin. Makanya di sini bernilai negatif. 7/25 ini dari mana? Karena kan sin itu artinya sisi yang berada, sin A itu artinya sisi yang berada di depan sudut A per sisi miring. Nah, sisi di depan sudut A itu angka 7 ini, sisi miringnya yang 25 tadi, yang nilai X. Nah, tanda negatifnya karena A itu terletak di kuadran ketiga. Yang positif di kuadran ketiga, saya ingatkan kembali, hanya nilai tan, seperti itu. Kemudian cos A itu sama dengan negatif 24/25. Dari mana 24/25 ini? Ingat cos A, konsepnya cos A itu adalah sisi yang berada di dekat sudut A per sisi miring sudut A. Jadi saya ulangi, cos A artinya sisi yang berada di dekat sudut A per sisi miring sudut A. Nah, sisi yang berada dekat sudut A panjangnya berapa? Di sini jelas 24, sisi miringnya 25, yaitu nilai X-nya tadi. Tanda negatif dari mana? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Selain itu semuanya negatif, termasuk cos. Jadi cos di sini bernilai negatif karena di kuadran ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa sin B sama dengan 4/5. Nah, di sini keterangannya sudut B itu di kuadran kedua. Gambarnya seperti ini. Jadi posisi angka 4 ini berada di depan sudut B, sisi miringnya ini, angka 5 ini, posisinya di sini. Jadi sisi miring ini bisa juga disebut sebagai sisi terpanjangnya. Kemudian yang kita akan cari adalah nilai X-nya. Kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi X sama dengan akar 5/2 kurang 4/2 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga diperoleh cos B sama dengan negatif 3/5. Nah, di sini cos B bernilai negatif karena kalau di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Ingat, di kuadran kedua yang positif hanya sin. Kemudian dari mana 3/5? Karena kan cos B itu artinya sisi yang berada di dekat sudut B per sisi miring. Jadi cos itu saya ingatkan kembali, sisi yang berada di dekat sudut per sisi miring. Di sini untuk cos B berarti sisi yang berada di dekat sudut B itu adalah nilai X-nya. Nilai X-nya itu kita sudah hitung tadi, dapatnya sama dengan 3. Kemudian sisi miringnya angka 5 ini. Makanya kita peroleh cos B sama dengan negatif 3/5. Ingat, tanda negatif diperoleh karena sudut B ini terletak di kuadran kedua. Yang positif di kuadran kedua hanya sin. Jadi seperti itu ya. Karena kita sudah dapatkan semua nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menentukan nilai cos A tambah B, di mana cos A, cos B, sin A, dan sin B sudah diketahui, maka tinggal kita langsung substitusikan saja nilai-nilainya. Kita peroleh sama dengan negatif 24/25 dikali negatif 3/5 dikurang dalam kurung negatif 7/25 dikali 4/5. Nantinya kita
kita kalikan dan kita kurangkan, kita peroleh sama dengan 100 per 125. Lalu kita sederhanakan, kita dapat hasilnya sama dengan 4 per 5. Jadi nilai dari cos A tambah B adalah 4 per 5. Seperti itu. Sekarang contoh soal yang ketiga. Diketahui sin alfa sama dengan 15 per 17 dan sin beta sama dengan 5 per 13 dengan sudut alfa, sudut tumpul, dan sudut B sudut lancip. Hitunglah nilai dari tan alfa tambah beta. Penyelesaian. Jadi dari soal diketahui bahwa sin alfa itu 15 per 17. Terus sudut alfanya ini sudut tumpul. Jadi sudut tumpul itu ya sudutnya yang lebih besar dari 90 derajat kan. Jadi kita gambar dulu seperti ini gambarnya. Jadi di sini X-nya di sisi yang berada di dekat sudut alfa, kemudian 17 ini sisi miring dari sudut alfa, dan 15 ini sisi tegak dari sudut alfa atau sisi yang berada di depan sudut alfanya. Kemudian kita cari X-nya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi akar dari 17 pangkat 2 kurang 15 pangkat 2. Hasilnya adalah 64. Jadi akar 64 sama dengan 8. Kemudian tan alfa sama dengan negatif 15 per 8. Dari mana 15 per 8 ini? Ingat konsep dari tan alfa. Tan alfa itu artinya sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi miring sudut alfa. Bukan sisi miring. Saya ulangi, tan alfa itu adalah sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi di dekat sudut alfa. Nah, sisi dekat sudut alfanya adalah X ini. X-nya tadi sama dengan 8. Lalu kenapa ada tanda negatifnya? Karena kan dia berada di kuadran kedua jadinya kalau pada gambar ini sudut tumpul. Jadi karena dia berada di kuadran kedua yang positif hanya sin, jadi nilai tan bernilai negatif seperti itu. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa sin beta sama dengan 5 per 13. Terus dari soal juga bahwa sudut beta itu sudut lancip, jadi sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi gambarnya seperti ini, dia terletak di kuadran 1 kalau kita lihat ini posisi gambar segitiganya. Terus angka 5 ini berarti posisinya di depan sudut beta, karena kan dia di sini sin beta itu artinya sisi yang berada di depan sudut beta per sisi miring sudut beta. Berarti angka 5 ini sisi di depan sudut beta, 13 ini sisi miringnya. Kemudian kita cari nilai n. N ini adalah sisi yang belum diketahui, kita simbolkan dengan n. Lalu untuk mencari nilai n kita gunakan rumus teorema Pythagoras sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan nilai tangen beta adalah 5 per 12. Tan beta itu artinya sisi yang berada di depan sudut beta per sisi di dekat sudut beta, yaitu n-nya. N-nya sama dengan 12, makanya kita peroleh 5 per 12. Nah, kita kan mau mencari nilai tan alfa tambah beta, makanya tadi kita cari ini dulu, tan A dan tan B, karena di dalam rumus tan alfa tambah beta itu kan ada tan A sama tan B. Sementara dari soal tadi yang diketahui hanya nilai sin alfa dan sin beta, tidak ada nilai tan A, tan alfa, dan tan betanya. Jadi dari sini tadi kita sudah dapatkan nilai tan alfa, nilai tan alfa dan tan beta, maka kita bisa menghitung nilai tan alfa tambah beta, yaitu rumusnya sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui, kita peroleh sama dengan negatif 15 per 8 tambah 5 per 12 per 1 kurang dalam kurung negatif 15 per 8 dikali 5 per 13. Kalian dapatkan nanti sama dengan negatif 35 per 24 per 179 per 104
sama dengan negatif 455 per 537. Jadi nilai dari tan alfa tambah beta adalah negatif 455 per 537. Jadi itulah penjelasan untuk contoh soal nomor 3 ini. Jadi cukup sekian materi tentang jumlah sudut untuk sinus, kosinus, dan tangen. Dan untuk memperdalam materi ini, di sini sudah saya sediakan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Ada 3 nomor. Soalnya sudah saya rancang sesuai dengan contoh soal tadi. Silahkan nanti kalian putar lagi videonya untuk membantu kalian menjawab soal latihan ini. Dan apabila nanti kalian sudah selesai menjawab soal latihan, nanti jangan lupa difoto jawabannya. Dan seperti biasa, kirimkan jawaban kalian pada Google Classroom pada bagian form kumpul tugas. Cukup sekian video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.